الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف بهذا الكتاب العلامة الشيخ محمد بن عمر النووي البنتالي، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ونخص خاصة إلى روح والدي المرحوم حجي عبد الرحيم بن حجي عبد القادر، ثم إلى روح والدتي المرحومة حجة مسنة بنت حجي مدرس، أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويسر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis ta'lim ar-rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya dengan barakah nikmat yang Allah berikan kepada kita patutlah kita syukuri, karena dengan nikmat tersebut Allah bisa memberikan kesempatan kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju taman daripada taman syurga, raudhah min riyadil jannah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia,
Pada pagi hari ini kita akan memulai kembali pengajian kita setelah beberapa bulan kita libur. Ya, pada Sabtu ini kita akan kembali mengkaji beberapa kitab. Yang pada Sabtu ini kita akan mengkaji kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis. Ya, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang keutamaan hari Jumat, ya, yaitu pada halaman 20. Halaman 20 baris ke 12 dari bawah. Mantaroka, ya. Ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man taraka salasa jumu'atin, yaitu kan? Ada yang bawah tuh juma'in atau jama'in. Nah, ini yang keduanya, jumu'atin. Ya. Oh, yang atasan lagi. Oke. Siap. Man taraka salasa juma'in. Ya, boleh juma'in atau jama'in. Ya, bidammi fa fathi. Ya. Tahawunan biha, al murad bit tahawun at-tarku min ghairi udhrin. Taba'allahu ala qalbihi ay khatamallahu alaihi wa ghasyahu wa man'ahu al-tafa. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah anil Ju'di wa isnadun hasan. Nabi bersabda, man taraka salasa jum'in. Ya. Barang siapa yang meninggalkan atau tidak mengerjakan sholat Jumat sebanyak 3 kali, ya, 3 kali tahawunan. Tahawunan itu artinya, ya, menganggap sholat Jumat itu suatu perintah yang tidak wajib. Artinya meremehin, nganggap enteng. Ya. Tuh, padahal ya sholat Jumat itu wajib bagi orang yang apa? Ya, yang sudah baligh dan dia itu menetap. Ya, lah kalau orang dalam perjalanan memang mereka tidak diwajibkan. Ya, perempuan juga nggak wajib Jumat. Ya, yang wajib hanya siapa? Laki-laki. Ya, tapi di beberapa tempat seperti di Mekah ataupun di Madinah, ya, kenapa kok perempuan juga begitu antusias? Mereka ingin melaksanakan sholat Jumat karena ingin mengambil keutamaan tempatnya. Ya, saat mereka berada di kota Mekah contohnya, ya, mereka ingin mengambil keutamaan. Kenapa? Orang yang melaksanakan sholat 1 kali sholat berjamaah di kota Mekah atau di Masjidil Haram, itu pahalanya sama dengan orang tersebut telah melakukan 100.000 kali sholat. Bayangin 100.000. Ya. Jadi kalau ibu-ibu sholat subuh sekali di Masjidil Haram, berarti ibu udah ngelakuin sholat subuh sebanyak 100.000 kali. Ya. Nah, kalau kita hitung sejak kita wajib atau kita balik aja, kita hitung belum ada 100.000. Ya. Sini yang paling tua contohnya siapa? Ustazah Muntaqo atau ya Ibu Anissa. Umur berapa Bu Anissa sekarang?
Ada 80. 82. Hah? 82. Paling umur. 43. Sebelum merdeka. Iya, 43 ya 82 benar. Ya. Itu kalau kita hitung sejak balik saja, ya. Tapi masih kayak baru 40 tahun pun ya. Masih 40 tahun ya. Ya. Itu kasih resepnya tuh ke mak-mak yang di belakang gitu. Ya. Biar kelihatan awet muda. Ya, umur boleh tua semangatnya orang muda. Jangan anak muda semangatnya orang tua, jelek. Ya. Iya. Ya, 82 kayak 40 tahun, subhanallah. Baru umur ya. Tuh. Lah kalau kita hitung aja tuh sejak ya, Pak Nisa sekarang umurnya 82 tahun, taruh balik umur 10 atau 12 tahun. Dihitung ya, udah ada belum 100.000 kali sholat subuh? Belum ada. Ya, kalau setahun aja kan ada 360 hari. Ya kan? Kalau setahun baru 360 kali 70 berapa? Belum ada 100-an ribu. Ada belum? Belum ada. Ya. Tapi dengan kita ya, saat Allah berikan kesempatan untuk kita berada di dua tanah suci Mekah ataupun Madinah, di Mekah terutama, itu pahala kebaikan yang kita lakukan di ya, kota Mekah itu Allah akan memberikan balasan 100.000 kali pahala. Ya, bukan 1.000, tapi 100.000. Ya, tuh. Ya, itu di Mekah. Nah, kalau di Madinah ya dikitan. Ya, di Madinah cuma berapa? 1.000 kali pahalanya itu. Ya. Kalau di Masjidil Aqsa berapa? Dikitan lagi 500 kali. Kalau di Alinabah berapa? 27 paling banyak. Nah, itu pun kalau berjamaah. Ya. 1.000. Kalau di Masjidil Aqsa 500. Paling banyak di mana? Di Mekah. Mekah 100.000 kali pahala yang Allah akan berikan tuh. Lah makanya itu baru sekali ya, orang-orang perempuan mak-mak kalaupun Jumat nggak mau ketinggalan. Ya, mereka ikut berebut. Ya, kalau udah namanya hari Jumat jangan coba-coba kita datang jam 10 udah nggak bisa masuk. Ya, jam 9 tuh paling telat kita udah standby di sana tuh. Lah kalau di Alinaba jam 9 Jumat ada orang belum? Bang Sapu belum rapi jam 9. Ya. Tuh. Kenapa? Karena mereka mengambil keutamaan tempat. Ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala itu ya memuliakan sesuatu itu masing-masing. Ya, manusia aja ada yang Allah muliakan. Ya, tuh. Kemudian tempat juga ada yang Allah muliakan. Begitu juga waktu juga ada yang Allah muliakan. Ya, hari juga ada yang Allah muliakan. Nah, sekarang waktu nih. Ya, seperti kita berada di bulan Zulqa'dah sekarang. Ini kan termasuk Ashhurul Hurum. Ya, bulan yang Allah muliakan di bulan Zulqa'dah. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, mana itu dalilnya? Allah katakan dalam Al-Qur'an, inna 'iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, tuh kata Allah. Ya, hitungan bulan dalam satu tahun itu menurut Allah ada 12 bulan. Ya, saat Allah menciptakan langit dan bumi, tapi di antara 12 bulan itu kata Allah ada 4 bulan yang Allah muliakan. Ya, bulan apa itu? Salah satunya adalah bulan yang pertama Allah muliakan bulan Zulqa'dah. Sekarang ini kita berada nih. Ya, di bulan Zulqa'dah ini ya, kita diharamkan untuk ngapain? Ya, bermusuh-musuhan. Ya, karena orang-orang Arab dulu tuh kalau mereka namanya datang bulan Zulqa'dah nggak ada yang berantem. Ya, tuh mereka selalu melakukan gencatan senjata kalau orang lagi perang.
Ya, tapi justru yang kita lihat di sekarang ini musuh-musuh Islam di bulan Dzulqa'dah mereka nggak kenal orang-orang Israel, Yahudi tetap ngapain? Ya, menyerang saudara-saudara kita, membantai saudara-saudara kita yang ada di mana? Di negara Palestina sana. Ya, Alhamdulillah mereka akan membumi hanguskan semua kota Gaza. Ya, silakan mereka berencana ya, tapi Allah punya rencana lain yang kita nggak tahu. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Tuh. Ya. Tuh, hari Jumat ya memiliki keutamaan yang luar biasa. Tuh. Baik. Jadi ketika seorang itu meninggalkan Jumat dengan sengaja, menganggap Jumat itu adalah sholat yang biasa, tidak wajib hukumnya, tahunan tuh, at-tarku min ghairi uzrin, maksudnya dia meninggalkan Jumat itu tanpa ada alasan yang dibenarkan. Ya, nggak ada uzurnya, hujan kagak, sakit kagak, ya, dalam perjalanan kagak. Ya, tuh. Lah kadang kala juga kita, Bu, kalau ada hujan contohnya waktu Jumat, kalau kita nggak Jumat kita itu kayaknya sayang-sayang banget ya. Ya, baru kata hujan air kan gitu, ya. Tapi orang-orang yang punya keimanan yang sangat lemah ini dijadikan sebagai suatu apa? Alasan, ya. Jadi saat ada sesuatu yang dia kira sesuatu yang menjadikan gugurnya kewajiban, akhirnya dia ambil padahal alasan itu belum tentu ya syar'i menurut hukum Islam. Ya, tuh. Jadi tahawunan, ya, nganggap remeh. Lah apa yang Allah akan berikan? Taba Allahu ala qalbihi. Ya, Allah akan jadikan hatinya itu, tutup hatinya, ay khatamallahu alaihi, Allah akan kunci hatinya, wa ghasyahu. Ya, dan juga apa? Ya, digembok kalau kita bilang itu, wa mana'ahu at-tafah. Dan Allah juga akan haramkan atau akan cegah dari dia itu untuk melakukan suatu kebaikan. Ya, jadi ya kalau orang hatinya udah dikunci, ibu-ibu sekalian, itu nggak ada dah tuh sedikit pun keinginan untuk ngapain? Berbuat baik. Ya, na'udzubillah kalau Allah udah kunci hati kita tuh, ya sesuai dengan ya firman Allah dalam surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim tuh. Ya, dikunci hati kita, Bu. Ngelihat orang pakai jilbab gerah. Iya. Ngelihat orang ngaji dibilang orang surga pada mau kemana tuh? Ada aja. Itu ngejek namanya tuh. Ya. Orang pakai jilbab ngucapin salam. Assalamualaikum Bu Haja gitu. Kita jawab orang ngucapin salam ya enggak? Tapi salamnya itu salam sebagai suatu apa? Ejekan. Ya. Tuh. Kayak ada bau surga nih, nah, orang lewat ke jilbab bilang kayak ada bau surga katanya. Siapa tahu kayak udah penyium bau surga aja. Ya, udah ngalamin apa surga. Itu ya, hal-hal kayak gitu kadang itu orang yang punya mulut apa itu iseng ya. Tuh. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Anil Ju'adi wa isnaduhu hasan. Dan sanadnya hadis ini adalah hasan ya. Jadi belum mencapai satu hadis yang sahih. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa jumu'ati ya bidammil jim wal mim ya au fathiha au sukuniha min ghairi uzrin, tanpa adanya uzur. Ya, jadi orang yang meninggalkan salat Jumat sebanyak 3 kali tanpa ada urusan, ya, tanpa ada uzur, apa kata Nabi? Kutiba minal munafikin. Ditulis oleh Allah orang itu termasuk kelompok orang-orang munafik. Ya, ingat Bu, orang munafik tuh nerakanya bareng sama orang kafir. Bahkan lebih bawah lagi dari orang kafir. Ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, tuh.
Jadi orang-orang munafik itu tempat nerakanya lebih dahsyat dari orang kafir. Ya, orang kafir memang ketahuan itu, ya, selama-lamanya. Tapi kalau orang munafik emang nggak selamanya, tapi sekalamanya selagi dia disiksa ditaruh di neraka yang paling bawah. Ya, istilah kata itu di apa tuh? Keraknya ya. Ya, kalau orang yang masak nasi itu nanak nasi, ya itu yang atasnya cakep, bawahnya jadi apa? Yang geseng gitu. Ya, itu namanya darkil asfali, apinya kegedean. Ya, dan gak diaduk makanya angus. Ya, tuh. Itu bagi orang-orang yang apa? Meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur sebanyak tiga kali Jumat tuh. Ya. Sekarang nih orang sekarang banyak bu yang ninggalin Jumat tuh. Ya. Pura-pura dia tidur, ya kan? Ada yang narik, ya, kerjaan nggak bisa ditinggal, ya. Kan saya bilang bu, itu perkantoran-perkantoran banyak yang melarang karyawannya sholat Jumat, ya, banyak, ya. Yang pernah saya ceritakan ibu-ibu, ya, saya punya teman di sebuah kantor, yang kantor itu adalah negara Arab, ya. Ternyata negara Arab seperti Emirat itu melarang karyawannya untuk sholat Jumat, ya, dengan alasan kenapa? Kalau aku, ya, izinkan kamu untuk sholat Jumat, nanti ada orang Kristen iri gimana? Ya, berarti nanti kalau diizin pengen ke gereja, saya kasih juga. Sementara hari gereja mereka itu pada hari libur. Ya, sampai-sampai dia ngumpet-ngumpet, akhirnya sholat di kamar mandi. Ya, nggak Jumat. Ya, di kamar mandi, ya, khotibnya siapa? Ya, tuh. Akhirnya sholatnya sampai ngumpet-ngumpet di kamar mandi. Bayangin bu, sholat di kamar mandi. Padahal kerja di, ya, negara yang kita anggap negara Arab Islam lah gitu. Ya, kok bisa? Ya, itulah aturan. Ya, alhamdulillah min zalik tuh. Ya, iya. Ai in kana mimman tajibul jumu'a alaihi. Ya. Nah, orang yang dikategorikan bakal jadi orang munafik kalau dia nggak sholat Jumat sebanyak 3 kali, orang tersebut memang orang yang diwajibkan untuk ngapain? Sholat Jumat. Ya, tuh nggak ada lagi ada uzur kagak. Ya, anak-anak belum. Ya, pokoknya nggak ada alasan lah untuk dia untuk tidak melaksanakan sholat Jumat tuh. Ya, Jumat udah gampang, ntar aku sholat zuhur aja. Ya, jangan, ya, ngegampangin tuh, itu nggak boleh, ya tuh. Rawahu at-Tabrani an Usamah bin Zaid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ya, an Usamah dari Usamah bin Zaid. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata yaumul jumu'ah." Barang siapa yang mati pada hari Jumat, atau orang yang meninggal pada hari Jumat, au lailatuha, atau malam Jumat, ya, rufi'a anhu azabal qabr. Akan diangkat atau dibebasin orang tersebut dari azab kubur. Ya. Jadi orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, ya, orang tersebut bakal dibebasin dari azab kubur. Ya, tuh. Nah, ini berlaku buat siapa nih? Orang yang mati beriman, mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kalau bunuh diri hari Jumat, bos, tetep aja. Ya. Gue pengen dapat biar nggak siksa kubur, gue mau gantung diri malam Jumat. Ya kagak, bu. Ya, ini tetap hukum berlaku. Ya kan, itu buat orang-orang yang beriman, ya. Nah, kalau dalam dia maksiat, ya tetap juga. Ya. Nah, kalau ini nih hari Jumat, ya kayak orang tukang mabok mati hari Jumat, bebas dari kubur, juga. Ya, kita nggak tahu tapinya waktu dia mati itu dia dalam keadaan baik atau tidaknya. Ya, yang kita kenal dia dulu tukang mabok contohnya, ya tahu-tahu mati. Kita kalau ngelihat orang begitu tuh kita jangan bilang apa-apa lah.
Ya, kita bilang wajabat aja. Ya, wajabat. Ya, iya, wajabat in kana khairan wajabat lahu jannah. Wa in kana syarran wajabat lahu annar. Ya, kalau dia orang baik wajib ya masuk surga. Kalau dia orang nggak baik wajib masuk mana? Masuk neraka. Ya, kan dalam riwayat pernah Nabi sedang duduk bersama para sahabat. Ya, tahu-tahu ada orang ngapain tuh? Ya, lewat lagi nandu jenazah. Ya, para sahabat bilang, oh nih yang meninggal nih orang baik nih. Ya, orang baik banget, ngajinya rajin banget, duduknya paling depan. Ya kan, datangnya paling dulu, kan gitu. Ya, orang belum pada datang dia udah datang. Baterainya. Ya, tuh dia datang, apa namanya? Orang lagi bawa jenazah. Ya, para sahabat bilang nih orang baik nih. Nabi ngelihat para sahabat bilang gitu, Nabi bilang wajabat. Ya, tuh. Enggak lama ada orang datang lagi ngapain? Nandu jenazah lagi. Ya, orang bilang, oh tuh yang mati tukang mabok tuh. Ya, tukang nyekek botol katanya. Ya, tuh tukang gangguin bini orang, contohnya itu. Ya, sahabat bilang, ya, wah ini nggak benar tuh. Akhirnya Nabi bilang juga wajabat. Ya, para sahabat bingung. Dan Nabi orang baik dibilang wajabat, orang nggak baik juga dibilang wajabat. Apa maksudnya ya Rasul? Ya, Nabi jelasin, ya, kalau itu orang dia benar orang baik, wajabat maksudnya wajabat lahu al jannah. Ya, kalau orang tadi kamu bilang dia orang nggak baik, aku bilang wajabat, kenapa? Ini wajabat lahu annar, gitu aja. Ya, makanya kita Bu, saat ada orang meninggal kan di kita istilahnya ada syahadah, persaksian, ya, untuk memberikan kesaksian atas baiknya doang. Ya, atas baiknya. Ya, kalau memang sekiranya ibu nggak tahu gimana udah diem aja nggak apa-apa. Ya, tapi kan biasanya nanti itu orang yang ditugaskan dikasih tahu sama keluarganya, ini orang matinya dalam keadaan sakit. Alhamdulillah kalau dia sabar, sakit berarti dosanya diampunin. Ya, ini orang sakit dalam keadaan apa? Ya, dalam keadaan ya kelaparan. Nah, insya Allah tuh dosanya juga diampunin. Nah, itulah kebaikan. Oleh karena itu mari kita saksikan atas baiknya almarhum. Ya, antum syuhadaun al-ard. Ya, kalian adalah merupakan saksi-saksi Allah di atas muka bumi ini. Syuhada Allah, ya. Baik. Wa fil Ihya lil Ghazali, dalam kitab Ihya yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man mata yaumul jumu'ah aw lailatul jumu'ah, ya, barang siapa yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat, ya, kataballahu lahu ajru syahid, maka orang tersebut ditulis baginya seperti orang yang mati syahid. Oh. Ya, orang mati syahid enak gak? Enak Bu. Ya, orang mati syahid enak. Di antara orang mati syahid tuh lagi ngaji mati, itu mati syahid. Ya, kayak ibu-ibu mati sekarang mau gak? Kan syahid. Ya bilang aja yang tuaan duluan dah gitu ya. Ya, iya kan yang namanya mati saya bilang nggak ada urusan sama orang tua, nggak ada. Ya, nggak ada. Orang sakit kita bilang mati duluan belum tentu. Ya, ada orang sakit kita bacain Fatihah, yang meninggal yang bacain Fatihah duluan. Ada nggak yang begitu? Banyak. Ya, iya. Orang laki bininya yang sakitnya lakinya yang mati. Ada nggak? Atau sebaliknya, lakinya sakit, bini yang mati, ada nggak? Banyak. Kayaknya jangan bilang ya orang sakit bakal mati, belum tentu. Anaknya saya tahu apa? Meninggal. Ya. Jadi orang ketika ya mendapatkan kemuliaan bisa diwafatkan oleh Allah pada hari Jumat, ya, akan dibebaskan dari azab kubur, akan ditulis sebagai orang yang mati syahid, itu luar biasa.
Ya, lah kalau seseorang sudah bebas dari azab kubur, kesenangannya enak betul. Ya, kenapa? Karena Nabi kan katakan al-qabru manzilatun min manazilil akhirah. Ya, kuburan itu kata Nabi adalah salah satu tempat transitnya orang untuk menuju negeri akhirat. Ya, faman naja minhu, ya, barang siapa yang lulus atau berhasil tidak disiksa di alam kubur, apa kata Nabi? Fama ba'dahu aisar. Kesononya bakal enak, lebih gampang, lebih mudah. Ya, tuh. Faman lam yanja, tapi sebaliknya, kalau orang tersebut enggak lulus, ya, dia disiksa oleh Allah dalam azab kubur, fama ba'dahu asyad kata Nabi. Maka kesananya bakal lebih apa lagi? Lebih dahsyat, lebih pedih lagi siksaannya. Tuh, ya. Ini kan banyak, Bu. Ya, orang-orang yang disiksa ya di dalam kubur atau di azab kubur lantaran ya di antaranya itu suka apa ya, istinjanya kurang beres, ya, termasuk orang juga tuh yang wudhunya juga kurang beres, ya, itu azab kubur semua itu, ya, ya, naudzubillah, ya, makanya kita jagalah, mudah-mudahan di kuburan selamat, ya, kalau kuburan selamat kesunahnya bakal lebih enak lagi dah tuh, ya, tuh, ya, kalau lulus, alhamdulillah, kalau nggak lulus, naudzubillah, ya, tuh. Wa waqqa fitnatul qabri ay wazalika bisyarti al-iman. Ya, nah itu orang yang akan terbebas ya dari azab kubur, dia meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat, ya, disyaratkan orang itu harus dalam keadaan beriman matinya. Orang mati bunuh diri beriman enggak, Bu? Enggak. Ya. Tuh, orang lagi berzinah mati. Orang beriman enggak tuh, Bu? Ya. Belum lama saya lihat itu, ya, seorang petugas satpam di sebuah taman wisata menemukan seorang laki perempuan lagi hubungan di kebun, nempel. Nempel, nggak mati. Nempelnya kayak dilem. Ya. Dicabut susah, dilepasin susah, sampai tarik-tarik satpam tangan lakinya itu nggak bisa. Itu gimana itu ya? Ya? Nempel, Bu. Wah, gimana kalau orang nempel kayak lem?